Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya sedang ada di gerbang masuk ke Borobudur, ini di Palbapang. Jaraknya sekitar 20 km dari Sleman. Dari warung sepeda Jogja ini jaraknya 20 km, teman-teman. Saya lagi test ride Cannondale Super Sick Evo. Setelah beberapa kali kita dapat Cannondale dan sudah lama sejak terakhir kali pakai Cannondale, nah kita coba lagi Super Sick Evo. Salah satu warna favoritnya Cannondale Super Sick Evo ini BBQ. Jadi kombinasi antara hitam, abu-abu dan putih. Kita dapat wheelsetnya Super Team, ya cukup lumayan, meskipun agak ngeleang-leang ya, agak ngeflek juga kalau kena power besar. Tapi kalau untuk pesepeda iwir-iwir kayak saya ini cukup banget nih. Hubnya juga sudah cukup bagus, dia pakai CX6 keramik dari Super Team. Jadi cukup loncer dan membantu. Ban yang kita pakai GP5000 transparent, jadi sudah cukup lumayan banget buat gas-gasan, udah bisa lah. Nah, di antara spek yang kita pakai di sepeda ini, kita pakai satu aja upgrade-nya, yaitu bottom bracket. Jadi di area bottom bracket itu kita pakai, di bottom bracketnya kita pakai ceramic speed karena itu cukup membantu buat putaran cranksetnya supaya lebih ringan lagi. Crank yang dipakai masih standar, pakai Cannondale One, ukuran cranksetnya 52 36, kombinasi sprocketnya juga masih standar, kita pakai 1130T. Udah cukup buat datar, udah oke. Buat nanjak juga 30T, asal nggak ekstrim banget kayak misalnya Suroloyo atau Klangon di Jogja, atau misalnya mana lagi yang tinggi ya, naik-naik ke gunung gitu lewat Silok itu ke atas masih oke banget, masih cukup banget. Sepedanya juga cukup ringan dan geometrinya si Cannondale ini cukup all round. Menurut saya sih ini salah satu sepeda all round terbaik yang pernah saya coba, dengan harga juga yang masih di mid range. Harganya range antara 30 sampai 40 tergantung isiannya. Kalau standar sih 30 juga udah dapet wheelsetnya, tapi masih maduk ya teman-teman. Standarnya wheelset tipis atau enggak maduk, berarti Fulcrum Racing 9 juga cukup tipis. Jadi kalau beli mendingan yang sekalian upgrade daripada kita ngupgrade sendiri, nanti jatuhnya malah mahal. Jadi bottom bracketnya ceramic speed, terus hub depan belakangnya juga sudah pakai keramik dari Super Team CX6, jadi sudah cukup loncer. Wheelsetnya 45 SL, jadi Super Team ada beberapa tipe, salah satu tipe mid range nya adalah 45 yang SL Super Light. Sekarang ada lagi yang model ratchet, hub yang terakhirnya dari Super Team ini, sebelum yang terakhir model hubnya. Motifnya cukup bisa diterima oleh pasar, jadi motifnya Super Team ini bagus, banyak orang yang suka, meskipun harganya nggak terlalu mahal, tapi tampilannya udah cakep banget. Dipadukan sama si Super Sick Evo yang warna barbecue ini cocok banget, karena ada warna putihnya senada, kemudian warna hitam Dove-nya juga masuk sama warna black glossy-nya dari si Super Team, dari si Super Sick Evo ini. Kita lihat aksesoris yang kita pasang, ada speedometer. Kita pakai speedometer SOS G generasi yang kedua nih, jadi ini G2 Plus. Lampu andalan ini fabrik, cukup awet, nyalanya juga cukup terang. Ada 4 mode, saya paling suka pakai mode yang kedip ini karena ini bisa benar-benar bikin aware pengendara lain yang dari lawan arah. SOS G ini bedanya dari yang sebelumnya, dia punya fitur temperatur udara di sini, jam di sini, jadi tampilannya lebih compact. Yang lainnya sama, fitur utamanya sama. Tombolnya saya kira ini touchscreen, tapi ternyata enggak, dia ada pencetan di bawah sini 2 untuk ngoperasiin bagian ini dan bagian ini start stopnya. Yang agak menggembirakan dari versi kedua ini adalah dia GPS-nya lebih cepat nangkap daripada yang sebelumnya gitu. Barplaynya bawaan Garmin, ini kuat, kokoh, jadi menghindari ini jatuh di jalan kalau kita pas speed tinggi kena jalan yang nggak rata. Stem handlebarnya masih pakai Cannondale, spacernya masih tinggi banget, masih 1, 2, 4 cm. Sama ini berarti 4,5, masih 4,5 cm. Enak buat yang usianya udah banyak,
atau yang nggak suka terlalu aero nunduk-nunduk, ini cocok. Kalau teman-teman yang masih badannya fleksibel, usianya mungkin baru 25-35, biasanya malah dihabisin ini. Bagian ini dihabisin biar nge-slam, katanya lebih aero. Saya sih suka yang standar gini aja. Sadelnya Fizik Aliante, ini masih bawaannya Cannondale, cukup enak. Ada dua jenis bawaannya Super Sig ini. Yang lama itu pakai Colnago pakai kok Colnago sih, pakai Prologo Nago. Yang lainnya bawaannya Cannondale ini pakai Fizik Aliante ini. Nah, ini cukup enak menurut saya. Lebarnya 150 atau 155, short nose, nggak terlalu panjang, jadi cukup enak. Lampu belakang kita pakai ini brandnya apa ya, ini Fabric juga kayaknya nih. Cukup awet juga nyalanya, ada 5 atau 4 mode, jadi bisa dipilih gonta-ganti. Enak. Rotornya kita masih pakai rotor 105, karena grup setnya ini juga 105, emang masih full standar grup setnya 105. Cranksetnya pun juga masih pakai Cannondale One. Size nya 51, tinggi badan saya 168, dan settingan ini ternyata buat 168 saya set tadi tinggi bottom bracket sampai sadelnya 68 cm, karena saya udah cukup lama gak sepedaan. Tapi ternyata kurang tinggi. Sadelnya saya majuin, saya pikir saya bakal agak kesulitan karena top tube-nya ini agak panjang, tapi ternyata juga settingan sadelnya kurang mundur. Jadi memang standarnya kalau tinggi badan saya 168 itu, dengan insem saya BB itu sadelnya 69, sadelnya standar aja, dimundurin lagi masih bisa. Kalau enggak stemnya dipanjangin. Tapi dengan settingan ini sih memang pengendaraannya jadi lebih rileks, jadi lebih santai. Cuma kalau kita mau effortan kayaknya kurang di setting lagi. Bisa dinaikin sadelnya sedikit sama dimundurin sadelnya, daripada kita harus ganti stem nanti keluar biaya lagi. Itu ban yang dipakai ini GP 5000 transparent 725. Menurut saya sih 25 paling enak kalau kita cuma punya satu wheelset, cuma punya satu ban, jadi kita mau gas-gasan juga bisa. Nyamannya juga masih cukup oke, meskipun masih belum senyaman kalau kita pakai 28 tubeless misalnya. Tapi 25 ini udah mid range banget lah, sudah oke banget. Sesuai dengan tema sepeda ini, yaitu all round, jadi dia ya harus bisa datar, ya harus bisa nanjak. Jadi 725 nya cukup oke. Bobot sepedanya dengan settingan kayak gini tanpa aksesoris itu saya timbang 7,9 kg. Jadi cukup worth it, nggak terlalu berat, bahkan cukup ringan untuk sepeda dengan jenis toray yang biasa ya. Dia bukan high mode. Kalau high mode emang toraynya bagus, jadi wajar kalau dia bobotnya lebih ringan. Juga stiffness dan peredaman getarannya pasti lebih bagus. Tapi pakai Cannondale yang biasa pun, yang nggak high mode pun, ini udah cukup oke banget. Peredaman getarannya oke, stiffnessnya juga dapat. Kalau saya tadi ngerasa agak meleot, bukan di wheelsetnya, bukan di framenya, tapi menurut saya sih di wheelsetnya. Yang bisa di upgrade dari sepeda ini sih seat postnya, karena kebetulan kita dapat seat post yang alloy. Ini bisa di upgrade kalau teman-teman mau upgrade. Sama stem handlebarnya bisa di-upgrade ke karbon kalau mau memang peredaman getarannya lebih optimal lagi. Dua part itu aja, sepeda ini udah jadi sepeda yang akan cukup mampu memenuhi kebutuhan teman-teman yang cuma mengandalkan satu sepeda untuk trek apapun itu. Kalau di Jogja kita jarang sekali dapat trek yang benar-benar flat, pasti ada gradiennya. Kalau kita ke arah utara dari Cikota itu pasti naik, kalau kita ke arah selatan pasti turun. Flatnya itu hanya ke timur atau ke barat, dan itu pun jaraknya nggak akan terlalu jauh, kecuali kita ambil arah Bandara YIA, 12 lagi ke Kebumen misalnya, sampai ke pantai yang paling ujung itu flat. Tapi musuhnya juga angin samping, jadi nggak ada rute yang benar-benar flat dan atau benar-benar ngelup kayak di Jakarta atau Surabaya atau di Semarang yang bisa benar-benar datar. Nah, impresinya untuk Super Sig Evo ini saya sangat suka. Kalau teman-teman nyari sepeda all round, saya merekomendasikan Super Sig Evo
sebagai pilihan yang cocok dengan budget juga yang masih sangat terjangkau. Nah, mungkin itu dulu teman-teman, saya melaporkan dari Borobudur, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyimak videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau teman-teman ngerasa videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.